Masih terkait dengan pendidikan pemirsa, kondisi sektor pendidikan di Provinsi Banten hingga kini tidak bisa dinafikan masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun pelan tapi pasti, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andrasoni Dimyati Natakusuma, memiliki program andalan untuk pendidikan di Banten, yakni sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan MA, baik itu negeri ataupun swasta. Program ini disebut sebagai wujud dari keadilan pendidikan yang perlu didapatkan oleh warga Banten sebagaimana amanat konstitusi. Program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan MA menjadi andalan pasangan Andrasoni Dimyati di bidang pendidikan. Diketahui program sekolah gratis ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan di Provinsi Banten yang mencakup semua sekolah negeri, swasta, dan madrasah aliyah. Terbaru, pemerintah Provinsi Banten menargetkan 87.000 siswa dapat mengakses pendidikan melalui program sekolah gratis pada tahun ajaran 2025-2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Lukman, mengatakan target utama dari program ini adalah menjangkau sekitar 87.000 siswa, naik dari sebelumnya di 70.000 siswa kelas 10 yang tercakup pada tahun sebelumnya. Program ini mencakup pembebasan biaya SPP dan fasilitas kegiatan pembelajaran. Adapun besaran bantuan bervariasi berdasarkan dengan wilayah, yaitu di Tangerang Raya, siswa SMA mendapatkan Rp250.000 dan siswa SMK mendapatkan Rp300.000 per siswa. Sedangkan di Serang Raya, Pandeglang, dan Lebak, bantuan untuk SMA yaitu Rp150.000 dan SMK Rp250.000. Sebanyak 814 sekolah termasuk SMA, SMK, dan sekolah khusus swasta menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam program ini. Program sekolah gratis ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah pendidikan di Banten dan membantu menciptakan generasi masa depan yang lebih berkualitas untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut lagi bagaimana pendidikan di Provinsi Banten, sudah hadir di studio B Universe. Saat ini ada Gubernur Banten, Bapak Andrasoni. Halo Pak Andra, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu kehormatan bagi saya pribadi ya pemirsa, karena saya juga merupakan warga Banten dan saya bisa mewawancara langsung gubernur saya di dalam kesempatan kali ini. Pak, kalau kita lihat ya terkait dengan sektor pendidikan ya di Banten nih Pak khususnya. Nah, bagaimana posisinya kalau kita lihat per hari ini pendidikan di Banten untuk capaian yang sudah dilakukan dan bagaimana progresnya? Ya baik, saya mungkin bisa cerita bahwa Banten ini sejak peralihan kewenangan pendidikan SMA, SMK, Satuan Pendidikan SMA, SMK, SKH itu ke provinsi, kendalanya adalah jumlah sekolah. Saat ini jumlah SMA, SMK, dan SKH negeri di Provinsi Banten itu jumlahnya kurang lebih sekitar 268 sekolah. Dengan lulusan SMP setiap tahunnya 220.000. Dan tentunya kapasitasnya tidak cukup untuk bisa menampung seluruh anak-anak di Banten yang untuk masuk ke Satuan Pendidikan SMA dan SMK. Nah, kalau kita membangun sekolah, kita perlu waktu, kita perlu biaya besar, dan kemudian sedangkan sekolah nggak bisa ditunda, maka di waktu kami menawarkan kepada masyarakat, program kami salah satunya adalah sekolah gratis. Betul. Pak Prabowo kasih makan bergizi gratis, kita kasih sekolah gratis, kurang lebih gitulah konsep sederhananya. Alhamdulillah di awal masa kerja kita sudah bisa melaksanakan kegiatan tersebut untuk 65.000. Oke. 65.000 kelas 10 untuk SMA dan SMK di swasta. Dan kemudian 2.000, kurang lebih sekitar 2.000 anak-anak berkebutuhan khusus di SKH swasta. Oke, sekolah khusus swasta. Sekolah khusus swasta. Nah, karena itu menjadi satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Banten. Nah, kemudian tentu tahun depan ini akan jadi tantangan kita lagi karena sejak Juni sampai dengan Oktober ini, alhamdulillah dalam pengamatan kami ini berjalan dengan baik. Kami terus melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa tidak boleh sekalipun pihak sekolah memungut biaya-biaya yang telah diperjanjikan di dalam kesepakatan dengan 814 satuan pendidikan SMA, SMK, SKH yang ada di Provinsi Banten. Baik. Nah, ini kan sangat banyak ya Pak, jumlahnya 814. Sebarannya ini paling banyak ada di daerah mana nih Pak kalau untuk Provinsi Banten berarti? Paling banyak ya rata ya, merata memang merata karena tadi kalau bicara tentang sekolah swasta
di Tangerang Raya pasti lebih banyak. Tapi tidak semua ikut program karena mereka adalah sekolah-sekolah yang memang kemandirian orang tuanya untuk bisa membiayai. Dan ini kan konsep gotong royong. Betul. Konsep gotong royong, yang mampu ya silahkan memilih sekolahnya sendiri. Karena ini sifatnya kan stimulan, bukan apa ya namanya, bukan memaksa untuk mereka wajib. Dan kita kan nggak bisa juga memaksa wajib. Alhamdulillah di hampir semua di Provinsi Banten, yang tadi sekolah-sekolah yang susah mendapatkan siswa, hari ini mereka sudah bisa dapat siswa. Itu pertama. Kedua, yang tadinya mereka sangat kesulitan untuk membiayai guru-guru, nah sekarang mereka sudah punya sumber pendanaan, yaitu dari program sekolah gratis. Sehingga kita tinggal bagaimana nanti mereka sekolah-sekolah swasta ini memperkuat ya infrastruktur sekolahnya, sarana prasarananya, dan kemudian juga meningkatkan kualitasnya. Dan nanti kita akan ada program-program dalam rangka mengukur kualitas masing-masing daripada sekolah-sekolah tersebut. Baik, kalau tidak salah Pak, informasi yang kami dapatkan ya pemirsa juga untuk tahun depan ini ditargetkan dari 65.000 jadi 87.000 ya Pak ya. Baik, ini kan jumlahnya cukup banyak nih Pak yang bertambah. Nah, kalau misalnya ada masyarakat mungkin orang warga Banten juga nih yang lagi menyimak dialog kita hari ini, apakah ada cara-cara yang patut untuk diperhatikan jika memang mereka berminat untuk mengikuti program sekolah gratis yang disiapkan oleh pemerintah? Pertama mereka mendaftar di sekolah swasta yang ikut program ini. Oh, itu bisa dicari di mana? Bisa, ada listnya ya, ada website. Nanti kita sempurnakan pastinya. Nah, kalau sekarang kan baru kelas 10. Kalau besok tahun depan kelas 10 dan kelas 11. Berikutnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Berikutnya lulusan. Angkatan pertama. Baik, nah Bapak tadi mengatakan sekolah tidak boleh memungut biaya untuk mereka yang ikut sekolah. Nah, biaya apa nih Pak? Ada 5 komponen biaya di situ. Salah satunya adalah pertama uang gedung. Tidak ada uang gedung, tidak ada uang daftar ulang, tidak ada LKS, tidak ada iuran. Waduh. Ya. Sudah banyak sekali nih komponen semua udah di cover oleh pemerintah Provinsi Banten. Dan angkanya ya terkonfirmasi. Mereka bersedia, mereka menyanggupi, dan ya mereka senang mengikut program itu. Betul, itu sangat banyak hal yang sudah di cover oleh pemerintah. Dan ini anggaran langsung dari daerah APBD. Pak ya? Nah, ini yang saya harus bersyukur bahwa saat kami baru bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur, Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan Impres 01 terkait dengan efisiensi pengelolaan anggaran. Dan sebagai gubernur baru, tentu APBD telah berjalan. Betul. Kami dilantik bulan Februari. Nah, ruang itu kami bisa gunakan menghemat biaya perjalanan dinas, menghemat biaya rapat-rapat, menghemat biaya makan minum rapat, menghemat biaya narasumber, FGD, dan sebagainya. Itu bisa kami alihkan salah satunya ke sekolah gratis. Baik, sangat sudah dipersiapkan demikian rupa untuk mendukung sektor pendidikan bertumbuh terus di Provinsi Banten. Nah, kalau kita simak nih Pak ke sektor pendidikan, tapi ini dari pusat. Kita tahu ada beberapa hal yang sudah dijalankan seperti MBG yang merata, kemudian habis itu juga ada Sekolah Garuda dan juga digitalisasi di sektor pendidikan akan ada pengadaan. Pak Prabowo juga menyampaikan dalam rapat paripurna ya. Nah, pertanyaan saya kalau untuk di Provinsi Banten bagaimana Pak evaluasinya sejauh ini untuk MBG ataupun Sekolah Garuda dan juga yang lainnya? Ya, pertama MBG. Kami merasakan betul ya, artinya berharap betul mudah-mudahan ini semakin cepat ya. Semakin cepat seluruh anak-anak di Banten bisa mendapatkan MBG. Karena memang sekolah-sekolah yang telah mendapatkan MBG itu saat kami kunjungi, saat kami tanya dan sebagainya, mereka betul-betul bersyukur. Ya, mereka mendapatkan program MBG, rutinitas mendapatkan makan siang, ya, makan siang bergizi, dan kemudian mereka bisa fokus belajar. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini telah lebih dari 1 juta untuk penerima manfaat di Banten. Ya, dan kami meyakini bahwa saat kami berkoordinasi dengan BGN yang ada di daerah, koordinator-koordinator, perkiraan Oktober ini sudah tembus di angka 2 juta lebih dari 3,5 juta. Dan saya bisa membayangkan artinya memberi makan 3,5 juta itu luar biasa. Program Pak Prabowo yang ini luar biasa dan terasa dampaknya juga kepada perekonomian kami. Di 2 triwulan terakhir, triwulan 2, kami tumbuh 5,33%. Salah satu penunjangnya ya saya meyakini salah satu dari itu. Dan selain MBG, kami juga ada 4 sekolah rakyat. Perintis, ya SMA rakyat, sekolah rakyat di Tangerang Selatan, kemudian di Lebak, dan kemudian ada di Serang dan di Lebak untuk yang sekolah rakyat juga. Jadi ada 4. Dan
kami berharap mudah-mudahan sekolah Garuda juga ada di kami. Ya, kami terus mengajukan permohonan supaya sekolah Garuda, karena kami meyakini kualitas sumber daya manusia itu akan mengangkat derajat kehidupan warga kami. Apalagi ini juga mendukung cita Presiden Prabowo Subianto ya untuk menuju 2045. Memang sudah saling melengkapi. MBG jalan dari pusat, kemudian dari Provinsi Banten menjalankan sekolah gratis tersebut. Nah, tadi Bapak mengatakan untuk MBG berjalan dengan baik. Sudah lebih dari 1 juta siswa di Banten menerima MBG. Nah, pertanyaannya saya Pak, kan kalau kita lihat daerah lain Pak, ada sejumlah kendala terkait dengan MBG. Tapi kalau untuk di Banten sendiri ada nggak catatannya Pak? Ada, kami catat tiga kali kejadian khusus ya. Tapi alhamdulillah koordinasi kami jalankan bahwa ini kan program baru, memberi makan banyak orang. Dan kemudian kita juga berterima kasih kepada mitra-mitra. Dalam waktu kurang dari 10 bulan, mohon maaf kurang lebih 10 bulan ya, kita bisa punya dapur lebih dari 300 dapur di Provinsi Banten. Dan itu menggunakan jasa mitra. Dan kemudian dari sekian banyak yang diberi makan itu, memang ada kejadian khusus di awal-awal, 3 kejadian khusus, salah satunya keracunan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah koordinasi kita, kebiasaan anak yang biasanya tidak makan, kemudian tiba-tiba rutin makan itu memang ada juga kendala. Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan terus koordinasi. Bahkan kami provinsi membuat satu kantor bersama untuk pusat informasi dan koordinasi. Baik, ini untuk pusat informasi dan koordinasi terkait dengan penyaluran MBG. MBG ya. Khusus MBG. Nah, ya. Baik, kalau karena kan kita harus support juga MBG ini, salah satunya adalah sertifikasi. Betul. Ya, dan itu kan peran dari Dinas Kesehatan kita. Dan ini terus kita lakukan upaya-upaya. Jadi program yang baik ini tentu kami berharap segera bisa terrealisasi penuh di Banten, dan kami harus memastikan, kepala daerah harus memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik karena manfaatnya pasti buat daya saing daerah kami. Betul sekali. Nah, untuk tingkatan Pak, semua tingkatan sudah mendapatkan berarti ya di Provinsi Banten? Iya. Baik, nah untuk SR, Bapak mengatakan ada 4 SR di wilayah Banten, Tangsel, Lebak, dan juga di Serang. Ada 2 di Lebak, ada 1 di Kota Serang, ada 1 di Tangerang Selatan. Nah, boleh diceritakan Pak terkait dengan SR ini, bagaimana SR ini saat ini sudah beroperasional, berapa banyak siswa mungkin yang sudah dijaring, karena kan untuk memutuskan rantai kemiskinan tersebut ya Pak ya? Ini konsep yang luar biasa, mengangkat anak dari keluarga miskin, langsung boarding, kemudian terpenuhi semua kebutuhannya, seragamnya, alat belajar, bahkan saya dengar ada sampai laptop ya. Ya, betul. Saya dengar sampai ke sana, dan kemudian di mes atau di boarding yang baik. 2 sekolah yang kebetulan kami pernah hadir ke sana itu masing-masing 100 dan 150 orang. Tingkat SMA, dan saya mendengar juga bahwa bukan hanya anaknya tapi keluarganya juga diberdayakan. Ya, keluarganya juga diberdayakan, kesehatannya juga diperhatikan, karena sebelum masuk mereka harus cek kesehatan. Dan konsep ini saya pikir kami ya, karena di daerah, boleh juga kalau kami bisa duplikasi model seperti ini, khususnya di wilayah 3T. Karena banyak sekolah kami itu kosong, karena akses ya belum merata. Sehingga kami perlu memikirkan juga model-model sekolah rakyat, tapi versi pemerintah daerah gitu. Baik, dan memang kalau kita lihat terkait dengan akses, Bapak mumpung menyinggung ya, bagaimana jadinya ke depannya nih pemerintah provinsi memastikan bahwa akses mungkin dari infrastruktur kepada daerah-daerah di Banten khususnya ini bisa lebih merata Pak, karena kan menunjang juga terkait dengan pendidikan anak-anak. Betul, nah ini yang kami rasakan bahwa ada disparitas. Banten ada wilayah utara, wilayah selatan. Utara identik dengan Tangerang Raya, daerah industri, tumbuh pesat, dan kemudian secara fiskalnya juga, kekuatan fiskalnya juga baik. Ini berbanding terbalik dengan Lebak Pandeglang katakan, di mana wilayahnya luas, ya, kemudian infrastrukturnya juga masih belum merata, sehingga pemerintah Provinsi Banten itu punya program namanya Bangun Jalan Desa Sejahtera. Ya, ini memperkuat asta-cita Pak Prabowo ke-6, membangun dari desa. Bangun Jalan Desa Sejahtera, kami singkat Bang Andra nama programnya. Dan alhamdulillah sejak kami dilantik sampai dengan hari ini kurang lebih sekitar 64 ruas jalan desa telah kami bangun. Dan insya Allah tahun depan akan lebih kami perkuat lagi supaya pemerataan akses kepada seluruh masyarakat Banten bisa kita maksimalkan. Dan sekaligus menunjang sektor pertanian yang hari ini menjadi primadona di Banten. Ketahanan pangan kami naik, dan kemudian stok pangan kami juga cukup, dan
semangat petani kami juga sedang membara gitu. Kenapa saya bilang membara? Karena saat ini setelah sekian lama akhirnya mereka merasakan juga gitu hasil panen mereka dihargai 6.500 untuk beras dan cepat panen. Betul. Dan program pemerintah pusat langsung dari pusat ya terkait dengan irigasi itu kami rasakan betul. Maka nilai tukar petani kami naik. Baik, ini merupakan capaian yang sangat membahagiakan, menggembirakan di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Tapi ini belum sampai 1 tahun, tapi di Banten sendiri sudah bertumbuh ya Pak, di bawah Andra Soni dan angka-angka BPS ya, angka-angka BPS kami tumbuh. Real ya Pak ya? Real ya, kami sedang menunggu nih yang triwulan 3 ya. Triwulan 3 apakah bisa konsisten terus naik, tapi kami meyakini itu. Salah satu lagi mungkin saya perlu tambahkan di sini. Realisasi investasi di Provinsi Banten meningkat. Ya, kami ditargetkan 119 triliun. Oke. Realisasi investasi di semester 1 kami telah mencapai 60,7%. Wow. Ya, sebentar lagi akan keluar datanya. Tapi keyakinan kami akan tembus di triwulan 3 ini sekitar 91 triliun atau kurang lebih 76%. Belum 1 tahun pemerintahan tapi sudah mencapai lebih dari setengah targetnya. Karena program hilirisasi ya. Banten ini salah satu sasarannya adalah hilirisasi. Baik, nah berbicara soal pendidikan berarti boleh disampaikan nih Pak pada kesempatan kali kepada warga Banten juga pada pemirsa bagaimana komitmen dari pemerintah provinsi sendiri untuk dapat mendukung meningkatkan sektor pendidikan sehingga nantinya di 2045 Indonesia memiliki generasi emas apalagi anak-anak di Provinsi Banten menjadi anak-anak yang memiliki SDM unggul tersebut. Ya. Satu dari asta cita Pak Prabowo adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan kami punya kepentingan besar terhadap kualitas sumber daya manusia di Banten karena apa? Kami adalah kota industri. Kami adalah wilayah industri. Kami langsung berbatasan dengan pusat kekuasaan, pusat ekonomi. Betul. Kami harus mempersiapkan generasi muda kami harus menyiapkan tenaga kerja melalui pendidikan yang link and match dengan dunia kerja dan alhamdulillah dukungan daripada pelaku industri di Provinsi Banten kepada kami dalam rangka bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada calon-calon tenaga kerja dan sebagainya. Karena faktanya hari ini Provinsi Banten dengan industri sebesar itu angka pengangguran kami masih termasuk tinggi. Betul. Nah, apa penyebabnya? Salah satu adalah kami kalah bersaing, warga kami kalah bersaing dengan mencari kerja dari tempat lain. Nah, apa yang harus kami lakukan? Ya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Betul. Selain memberikan kesempatan pendidikan SMA, SMK gratis dan memberikan keadilan bagi semua warga Banten yang perlu sekolah, kami juga sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa MBG. Jadi bayangan kami 5 sampai dengan 10 tahun ke depan hasilnya akan sangat terlihat. Ya, keyakinan kami, optimisme kami seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Semangat kami adalah kami yakin, kami optimis, niat baik, dilaksanakan secara baik, hasilnya pasti baik. Baik, dan kita kawal akan terus bersama Pak ya, bagaimana kesinambungan antara program pusat dan program daerah ini berkolaborasi sehingga target tersebut bisa tercapai. Terima kasih Bapak Andra Soni, Wakil maksud kami Gubernur Banten telah bergabung bersama kami di Berita Satu, Berita Spesial. Salam sehat. Dan